Oke, pada tugas week ke-10 ini, kita akan membahas paper dengan topik Trend on Software Testing. Nah, pada topik ini saya akan bahas jurnal dengan judul Comparative Reliability Analysis of Selenium and Playwright, Evaluating Automated Software Testing Tools. Ditulis oleh Saad Al-Mabruk, Samia Abdul Hamid, dan Tahani Al-Mabruk. Jurnal ini dipublish di Asian Journal of Research in Computer Science, volume 18, isu 1, page 34-44 tahun 2025. Kemudian doi-nya juga sudah terlampir. Oke, pada penelitian ini, peneliti mengungkapkan bahwa belum banyak peneliti empiris yang membandingkan reliabilitas antara framework automation testing Selenium dan Playwright secara langsung dalam kondisi terkontrol. Permasalahan utamanya adalah peneliti menyebutkan bahwa developer dan tester sering bingung memilih tools testing yang paling cocok. Kemudian Selenium dikenal stabil dan matang, tetapi Playwright menawarkan fitur modern dan performa lebih cepat. Namun hal ini belum jelas bagaimana uptime, failure rate, stabilitas, kemudian pengaruh hardware, SSD versus HDD mempengaruhi performa kedua tools tersebut. Nah, sehingga peneliti menawarkan solusi untuk melakukan analisis comparative reliability antara Selenium dan Playwright menggunakan pengujian terkontrol berdasarkan beberapa metrik utama, yaitu uptime dan ROCOF, Rate of Occurrence of Failure. Uptime itu adalah seberapa lama sistem tetap berjalan tanpa gangguan. Kalau ROCOF itu tingkat kemunculan kegagalan selama pengujian. Kemudian peneliti ini juga melakukan evaluasi pengaruh terhadap hardware HDD versus SSD, kemudian waktu pengujian, dan juga stabilitas performa kedua framework. Nah, pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah comparative experimental study. Lingkungan pengujian, peneliti menggunakan 2 laptop, yaitu laptop HP dan Dell Latitude 3400, di mana spek kedua laptop ini yaitu untuk HP itu menggunakan Intel Core i7, kemudian RAM-nya 12 GB, untuk hard disk-nya dia menggunakan HDD 930 GB, dan untuk OS-nya itu menggunakan Windows 10 Pro. Untuk Dell, spesifikasinya menggunakan Intel Core i7 juga, RAM-nya 12 GB, kemudian laptop ini menggunakan SSD dengan kapasitas 256 GB. Untuk OS-nya juga menggunakan Windows 10 Pro. Nah, apa sih yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah Selenium dan Playwright. Kemudian peneliti melakukan uji pada website https://nclc.ly. Lalu proses pengimplementasi pengujiannya yaitu peneliti membuat 2 buah skrip, yang mana satu skrip Python untuk Selenium dan satu skrip Python untuk Playwright. Nah, kedua skrip menjalankan aktivitas yang sama, yaitu load homepage, klik navigasi, mengukur response time, dan juga image loading performance. Selanjutnya, untuk skenario penelitian,
Pengujian uptime dilakukan selama 24 jam non-stop. Untuk konfigurasinya, Selenium itu dijalankan di laptop HP menggunakan HDD. Kemudian untuk Playwright menggunakan laptop Dell menggunakan SSD. Lalu pengujian ROCOF dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 12.15 IM. Sampai jam 12.15 pagi. Kemudian tool dijalankan bergantian antara HP dan juga Dell. Ini bertujuan untuk melihat pengaruh waktu hardware terhadap failure rate-nya. Pengujian dan evaluasi. Evaluasi dilakukan menggunakan dua metrik utama, yaitu uptime evaluation dan ROCOF evaluation. Pada uptime evaluation, peneliti melakukan pengukuran berapa jumlah successful check-nya, kemudian valid checks, kemudian uptime percentage, downtime, dan juga response time. Jadi total pengecekannya itu 1.440 pengecekan selama 24 jam. Lalu untuk ROCOF evaluation, ini peneliti melakukan pengukuran terhadap jumlah failure, jumlah failure per second, failure per test, dan execution time. Lalu peneliti juga melakukan analisis tambahan terhadap pengaruh SSD versus HDD, performa berdasarkan waktu, kemudian stabilitas response time, dan juga slow response occurrence. Nah, hasil dan temuannya, hasil dari uptime didapatkan bahwa Selenium memberikan uptime itu 100%, kemudian valid checks-nya itu 0, lalu tidak ada downtime. Sedangkan untuk Playwright, uptime-nya itu 99,72%, valid checks-nya itu 4, kemudian downtime-nya 0,28%. Maka kesimpulannya didapatkan bahwa Selenium lebih unggul dalam continuous availability. Kemudian untuk hasil respon type-nya, Selenium itu lebih cepat, tetapi memiliki 19 slow response di atas 3,34 detik. Kemudian Playwright itu lebih stabil dan tidak memiliki slow response yang signifikan. Lalu hasil ROCOF-nya, kedua tools ini memiliki failure per test yang sama, yaitu 0,1 failure per test. Namun, Selenium memiliki failure per second lebih tinggi karena eksekusinya jauh lebih cepat. Sedangkan Playwright lebih lambat tetapi stabil. Nah, untuk pengaruh hardware-nya, laptop Dell yang menggunakan SSD memberikan performa lebih baik dibandingkan laptop HP yang menggunakan HDD. Kemudian execution time-nya lebih cepat, lalu sistemnya lebih responsif. Oke, dari paper ini ada beberapa hal yang dapat kita kritik. Yang pertama di bagian abstrak. Di bagian abstrak, peneliti telah memuat tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan penelitian secara lengkap. Namun, abstraknya masih terlalu panjang dan terlalu detail dalam menjelaskan prosedur eksperimen sehingga mengurangi keringkasan. Kemudian, research gap dan novelty penelitiannya juga belum ditunjukkan secara kuat. Lalu, untuk penulisan abstrak akan lebih baik jika fokus pada fokus utama dibandingkan rincian teknis pengujian. Di section introduction, untuk kelebihannya adalah penulis sudah menjelaskan bagaimana pentingnya automation testing dalam software development modern. Kemudian juga menjelaskan latar belakang Selenium dan Playwright yang sangat jelas. Kemudian juga menyebutkan research gap, yaitu kurangnya penelitian empiris terkait reliability kedua framework. Nah, ada beberapa hal juga yang bisa kita kritik di introduction ini, di mana transisi antar paragrafnya juga kurang halus karena beberapa paragraf terasa sangat
terasa seperti daftar ringkasan jurnal daripada alur argumentasi akademik yang menyatu. Kemudian penulisan literatur review-nya juga terlalu panjang dan deskriptif. Penelitian sebelumnya hanya dirangkum tanpa dianalisis secara kritis. Kemudian pada artikel ini, literatur review-nya itu digabung ke dalam section introduction, sehingga pembahasan penelitian terlalu menjadi kurang terstruktur. Akan lebih baik apabila penulis menyediakan section khusus untuk literatur review, agar pembaca dapat lebih mudah mengidentifikasi research gap, membandingkan penelitian sebelumnya, serta memahami kontribusi penelitian yang diusulkan secara lebih jelas. Di metodologi, kelebihannya itu adalah metodologi eksperimen dijelaskan cukup rinci. Hardware dan software environment-nya juga dijelaskan dengan jelas. Kemudian penggunaan dua perangkat berbeda memberikan variasi pengujian. Nah, kekurangannya adalah sampel pengujiannya terlalu sedikit. Ini mereka hanya melakukan pengujian terhadap satu website dan juga menggunakan dua laptop saja. Penelitian ini juga tidak menjelaskan kondisi jaringan internet, latensi, dan juga bandwidth. Karena faktor ini sangat mempengaruhi proses automation testing. Kemudian peneliti tidak menjelaskan kriteria suatu tes itu gagal. Terus metodologinya sangat minim, tidak ada uji statistik, sehingga tidak dapat disimpulkan jika uptime 100% apakah benar naik secara signifikan secara statistik. Itu tidak dijelaskan pada penelitian ini. Kemudian untuk hasilnya, di hasil itu kelebihannya itu hasil dijelaskan cukup sistematis. Tabel dan data membantu pembaca memahami perbandingan. Namun kekurangannya adalah pembahasan hasil sangat deskriptif dan kurang analisis terhadap penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak membahas kemungkinan bias terhadap hardware yang digunakan. Dan yang terakhir adalah referensi yang digunakan. Jumlah referensi yang digunakan pada penelitian ini itu relatif terbatas, yaitu hanya 14 paper saja. Untuk topik automation testing yang terus berkembang, jumlah tersebut terasa kurang untuk membangun landasan teori dan memperkuat analisis penelitian. Sehingga sebaiknya ditambah lagi untuk referensinya agar landasan teori dan analisis penelitian ini kuat. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya dan juga kritik terhadap paper ini. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.